Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama yang senantiasa kita nantikan fatwa serta doanya, serta anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka meski dengan secara daring atau online dengan tiada halangan suatu apapun. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marilah rasa tasyakur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita tergolongkan umatnya dan mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah puasa kalian hari ini? Semoga tetap lancar ya, meski keadaan pandemi COVID-19 yang sampai akhir ini belum tuntas. Semoga kita senantiasa tetap diberikan kesehatan meski pembelajaran dilakukan secara online. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap belajar dan tetap tetap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ulasan sedikit tentang Islam rahmatan lil alamin. Tentu anak-anak sekalian, kemarin selama pondok Ramadan 1 minggu ini kalian sudah mendapatkan banyak materi yang berkaitan dengan ibadah. Di antaranya ada toharoh, ada tentang sholat, ada tentang zakat, ada tentang puasa. Dan yang terakhir pada hari ini saya akan menyampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin. Seringkali kalian sudah mendengarkan tentang Islam rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Yaitu Islam merupakan salah satu agama yang memiliki bentuk kasih sayang, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta. Karena kenapa kok tidak agama yang lain? Kenapa kok agama Islam yang mempunyai rahmatan lil alamin? Karena pada dasarnya sesungguhnya hanya agama Islam yang mau menjunjung tinggi hak-hak manusia dan alam semesta ini, termasuk binatang, tumbuhan, dan makhluk yang lainnya. Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kepada Nabi Muhammad SAW tidak lain yaitu membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi rahmat ini walaupun hanya agama Islam yang mempunyai rahmat, tetapi bentuk kasih sayang ini bisa dirasakan oleh semua yang ada di alam semesta ini. Sebagai satu contoh. Dulu kalian juga pernah mendengar bahwa sebelum datangnya Islam, ketika pada zaman Raja Fir'aun,
Ketika ada seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan langsung dibunuh. Karena apa? Karena mereka merasa takut akan tersaingi oleh kelahiran anak laki-laki sebagai penerusnya. Mereka tidak sadar bahwa anak laki-laki maupun perempuan yang akan dilahirkan itu akan menjadi penerus bagi mereka. Tetapi mereka malah takut dan membunuh anak laki-laki mereka. Kemudian ketika di zaman jahiliyah, nah, ketika seorang perempuan itu melahirkan anak perempuan, maka menurut mereka anak perempuan itu adalah suatu aib, suatu keburukan, sesuatu yang bisa membuat orang tuanya itu tambah menderita, membebani orang tuanya. Sehingga ketika seorang perempuan itu dilahirkan di dunia ini, maka mereka akan dikubur hidup. Tentu ketika kita melihat atau mendengar cerita tersebut, ketika anak laki-laki dibunuh, ketika seorang anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, apa akan ada kehidupan selanjutnya yang seperti ini? Apakah kita sebagai penerus, sebagai generasi penerus akan bisa merasakan, akan melihat terangnya di dunia ini? Apakah kita bisa merasakan kenikmatan yang ada dan enggak mungkin? Tetapi setelah Islam datang, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa rahmatan lil alamin itu tadi. Maka kasih sayang itu bisa berdampak kepada manusia, sehingga ketika seorang perempuan itu melahirkan anak laki-laki maupun anak perempuan itu tidak akan dibunuh, tidak akan dikubur hidup-hidup. Mereka akan dibesarkan, disekolahkan, mendapatkan pendidikan yang layak, kehidupan yang layak, sehingga mereka menjadi generasi penerus yang bermartabat, mempunyai generasi penerus yang benar-benar cerdas, pandai menjunjung tinggi orang-orang yang terdahulu, meneruskan perjuangan orang-orang yang terdahulu. Itulah salah satu contoh bukti bahwa Islam itu adalah salah satu agama yang membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa kasih sayang kepada seluruh alam. Itu kepada manusia. Mungkin kalau rasa kasih sayang antara manusia itu biasa. Manusia sayang kepada tetangganya, orang tua sayang kepada anaknya, terus selanjutnya guru sayang kepada muridnya, itu sudah biasa. Kasih sayang antar manusia. Tetapi kalau rahmat yang ada di sini itu tidak hanya kasih sayang kepada manusia saja, tetapi kepada binatang, kepada tumbuhan, dan kepada seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya contohnya lagi, dulu ketika zaman jahiliyah itu ada seekor kambing yang dipotong telinganya, kemudian dipersembahkan kepada berhala untuk persembahan berhala. Nah, mereka tidak merasakan betapa sakitnya kambing itu ketika dipotong telinganya dalam keadaan hidup-hidup. Kemudian mereka dipersembahkan kepada berhala, Tuhan selain Allah. Selain itu juga ada seekor sapi yang dibunuh dengan cara dimasukkan air ke dalam perutnya secara banyak. Nah, itu akan karena apa? Ketika penjual-penjual itu akan menjualkan dagingnya, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ada hewan yang dibunuh secara dicekik, ada yang disetrum seperti ikan. Nah, itu. Nah, mereka tidak sadar bahwa hal tersebut menyakiti juga binatang. Mereka juga merasakan sakit karena binatang termasuk makhluk hidup. Tetapi ketika Islam datang, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ketika kalian ingin menikmati dagingnya dari hewan, misalnya dari kambing, ayam, sapi, kerbau dan lainnya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Menyembelihnya pun dengan cara yang sesuai syariat Islam. Pertama, harus membaca asma Allah SWT. Selanjutnya, jangan sampai alat yang kita gunakan itu tidak tajam, tumpul, sehingga menghambat kematian hewan yang kita sembelih. Itu juga akan memberikan
dampak sakit kepada hewan tersebut. Maka dari itu Islam datang mengajarkan penyembelihan yang baik. Islam datang menyampaikan jual beli yang baik sehingga tidak ada yang dirugikan. Pembeli maupun penjual mereka merasa damai, menerima ketika penjual menjualkan dia juga mendapat keuntungan. Pembeli juga bisa menerima barang itu dengan baik sesuai dengan keinginannya lah itu. Terus yang lainnya masih banyak sekali. Misalnya lagi kalau jenis kasih sayang yang terbentuk untuk tumbuhan misalnya. Rasulullah SAW melarang umatnya, umat manusia, umat Islam khususnya, yaitu agar tidak membuang air kencing atau berkencing di di lubang-lubang yang ada di tanah. Misalnya biasanya lubang itu terletak di pohon yang besar. Karena apa? Di dalam lubang-lubang itu juga ada kehidupan. Di situ ada semut, mungkin ada cacing, ada lagi serangga-serangga. Nah, kalau kita, apakah kalian pernah menyadari ketika kita kencing di situ, bagaimana nasib hewan-hewan yang ada di dalam? Makanya Nabi melarang mereka kita untuk buang air di pohon yang besar. Karena ketika kita ada pohon yang besar itu biasanya tempat orang-orang untuk berteduh, hewan-hewan untuk mencari makan itu juga di situ. Maka di dalam Islam itu syariat yang ada di muka bumi ini semuanya diatur di dalam agama Islam. Apa tujuannya? Karena biar kita mendapatkan kedamaian, biar kita mendapatkan ketentraman di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin. Jadi perlu kalian ingat bahwa Islam rahmatan lil alamin, yaitu Islam merupakan salah satu agama yang merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta ini. Tidak hanya kepada manusia saja, tetapi itu kepada binatang, kepada hewan dan makhluk yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai manusia, kita mempunyai akal, kita disempurnakan oleh akal. Maka ketika kita berbuat sesuatu, kita harus berpikir dahulu bagaimana dampak setelah kita melakukan tersebut. Kalau memang hal itu melahirkan dampak yang buruk, jangan sampai kita melakukannya. Karena itu akan mengganggu ketentraman, mengganggu kedamaian dengan orang-orang atau makhluk yang ada di sekitar. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirnya dari saya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita bisa mendapatkan berkahnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan nanti puasa sampai 1 bulan penuh ya. Bertemu lagi nanti kita di Lebaran Idul Fitri tahun ini sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dari puasa Ramadan. Akhirnya dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.